Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi sistem urogenitalia. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Pengertian sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia merupakan tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran anus yang letaknya berdekatan dengan anus. Sistem urogenitalia merupakan gabungan dari sistem urinaria dan genitalia. Namun sistem ini sebenarnya berbeda, tetapi pembuluh pengeluarannya sama, maka akan dibahas bersamaan. Sistem urinaria yang pusatnya di ginjal. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, pembuluh, dan lubang pengeluaran. Pada ginjal ikan memiliki warna merah gelap dan berpasangan. Terletak di dua bagian, yaitu yang pertama di bawah vertebrae atau rongga perut bagian atas, dan yang kedua di belakang insang atau ginjal karnial. Struktur ginjal pada ikan. Struktur ginjal ikan terdiri dari yang pertama sebuah glomerulus, yang kedua sebuah segmen leher, yang ketiga dua bagian segmen proksimal, yang keempat sebuah segmen intermedia, yang kelima sebuah segmen distal, yang keenam satu kantong tubulus. Komponen struktur ginjal tersebut dimiliki oleh ikan air tawar, sedangkan ikan air laut tetap sama memiliki komponen tersebut namun tanpa memiliki komponen segmen distal. Selanjutnya, pada gambar berikut terlihat bahwa terdapat dua jenis ginjal pada ikan teleostei. Yang pertama, pada gambar A, terlihat jenis ginjal yang memiliki glomerulus. Sementara pada gambar B, terlihat jenis ginjal yang tidak memiliki glomerulus. Berikutnya adalah perbedaan glomerulus yang terdapat pada ikan air tawar dan ikan air laut. Pada ikan air tawar, glomerulus memiliki ukuran yang lebih besar sehingga membuat penyaringan sisa metabolisme berjalan lebih cepat. Yang kedua, dapat menyaring banyak air dari darah meskipun air dapat terserap kembali di kantong proksimal. Yang ketiga, mengabsorpsi kembali ion-ion monovalen di segmen proksimal dan distal. Sementara pada ikan air laut, glomerulus memiliki ukuran yang kecil, tidak berfungsi atau bahkan tidak ada atau hilang. Hal ini menyebabkan penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Pada ikan air laut juga memiliki segmen kantong proksimal yang panjang dan berfungsi untuk mengekspresikan ion divalen seperti Mg2+ atau magnesium dan SO4 atau sulfat. Fungsi utama ginjal pada ikan sendiri adalah sebagai alat osmoregulasi konsentrasi cairan pada tubuh ikan. Pada cairan tubuh atau urin yang dikeluarkan oleh ikan terkandung beberapa senyawa berikut. Yang pertama ada kreatin, yang kedua ada kreatinin, dan yang ketiga ada trimetilamin. Selanjutnya, osmoregulasi yang dilakukan oleh ikan air tawar memiliki ciri berikut. Yang pertama, urin lebih encer daripada plasma darah. Yang kedua, konsentrasi atau kekentalannya adalah 20-37 miliosmol per liter. Yang ketiga, memiliki jumlah urin kurang lebih 14 mili per kilogram berat tubuh per jam. Yang keempat, konsentrasi cairan tubuh atau urin lebih pekat daripada media atau air. Selanjutnya ada ginjal pronepos untuk kelas elasmobranchi dengan struktur yang sangat sederhana yang mempunyai bagian terdapat corong terbuka bersilia ke dalam rongga tubuh yang berfungsi untuk menerima cairan yang tidak berguna dari dalam tubuh dan melalui pembuluh ponepos cairan tersebut dikeluarkan ke neprostom. Yang kedua, neprostom terdiri dari beberapa corong terbuka yang dilengkapi dengan silia. Selanjutnya ada osmoregulasi air garam pada kelas elasmobranchi dengan fase yang pertama penyerapan air melalui insang dan kulit, selanjutnya menelan garam dengan makanan, lalu garam-garam tersebut dari lingkungan akan diserap kembali oleh ikan menggunakan energi metabolisnya. Selanjutnya, natrium akan dikeluarkan oleh kelenjar dubur dan ion divalen juga dikeluarkan dalam bentuk urin. Air yang diekskresi sebagai urin yaitu sebanyak 1 sampai dengan 1,5 ml per kilogram per jam. Garam masuk ke dalam tubuh ikan melalui makanan. Ikan elasmobranchi memiliki perbandingan minum yaitu 1:10 dp, sedangkan pada ikan teleostei yaitu 1:50 dp.
Ekskresi pada ikan elasmobrachi. Tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan elasmobrachi sebagian besar disebabkan oleh tingginya kadar urea dan trimetalamin oksida atau DMAO dalam tubuh. Cenderung menerima air lewat difusi yang terutama lewat insang karena cairan tubuhnya yang bersifat hipersomatik terhadap lingkungannya. Kelebihan air yang diterima dikeluarkan melalui urin untuk mempertahankan tekanan osmotik cairan tubuhnya. Urea sebagai hasil akhir metabolisme nitrogen yang dihasilkan di hati disekresi dalam jumlah yang relatif kecil melalui urin. Urin untuk mengeluarkan ion 2 divalen. Kadar Mg dan fosfor dalam urin 30 kali lebih besar daripada di plasma. Kadar sulfat 140 kali daripada plasma, sedangkan Na dan Cl di urin kurang lebih sama dengan di plasma. Menurut Okawa, tahun 1961, ginjal ikan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan bentuk dan habitat hidup ikan. Yang pertama yaitu ginjal tipe 1. Ginjal ini berupa sumbu memanjang, bagian anterior merupakan sisa dari ginjal saat embrio dan melebar ke samping. Selanjutnya yaitu ginjal tipe 2 atau ginjal fus, yang menjadi satu di bagian anterior dan posterior, tetapi bagian tengahnya terpisah. Kapsul glomerulusnya besar antara 60-95 mikrometer. Lalu ada ginjal tipe 3. Ginjal tipe ini hanya ditemukan pada bagian posterior saja karena bagian anterior terdiferensiasi dari opisthonebrik. Kapsul glomerulusnya relatif kecil dengan ukuran 40-7 mikrometer. Pada jenis ikan laut, segmen distalnya tidak ada. Ginjal tipe 4. Contoh ikan pemilik ginjal ini adalah pepfish dan shoresus. Ciri-ciri ikan pepfish atau ikan pipa memiliki bentuk ginjal yang sempit, bagian anterior tidak berkembang, yang aktif hanya bagian posterior. Nephron sangat reduksi, hanya ada bagian segmen proksimal dan kantung tubula. Berbadan langsing seperti pipa, mempunyai moncong atau mulut yang kecil terbuka ke atas dan tidak bergigi. Ginjal tipe 5 di bagian anterior, ginjal berkembang dengan baik. Terdapat glomerulus tetapi tidak terdapat segmen distal. Ginjal opisthonefros atau mesonefros, strukturnya rumit, tanpa nefrostrom yang kemudian digantikan dengan pembuluh-pembuluh cabang yang buntu. Terdapat pembuluh bentuk mangkok yang disebut Bowman capsule yang merupakan tempat pembuluh darah dari arteri renalis. Kemudian terdapat glomerulus atau badan malvigi darah yang sudah tersaring kembali ke vena renalis kotorannya, lalu masuk ke mesonefros, selanjutnya ke kantong seni, kemudian dikeluarkan. Kotoran yang dikeluarkan ini terutama kotoran yang bernitrogen. Nah, glomerulus ini biasanya disebut juga sebagai gumpalan arteri dalam mangkok. Diadromus atau Euryhaline yang memiliki mekanisme osmoregulasi yang cepat. Pada spesies Euryhaline yang bermigrasi ke air laut, beradaptasi dengan cara yang pertama minum air, contohnya seperti pada ikan rainbow trout dan sejenis belut atau eels yang tidak pernah minum saat di air tawar, tetapi dia minum kurang lebih 4-15% dari berat tubuhnya per hari saat di laut. Kemudian ada tilapia atau Oreochromis mosambicus yang menambuk air kurang lebih 30% dari berat tubuhnya per hari. Nah, banyak sedikitnya minum ini juga tergantung pada suhu dari air media. Yang kedua yaitu mengganti fungsi ginjal, yaitu pengurangan proses filtrasi oleh glomerulus. Aliran urin ini berkurang 10% setelah di air laut. Nah, hal ini disebut hipoosmoregulasi dan akan stabil setelah 1,5 hari sampai dengan 5 hari. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adaptasi oleh telur atau larva ikan, di mana air media yang hipertonik atau memiliki konsentrasi yang tinggi akan menurunkan penetasan telur dan ikan relatif tidak tumbuh. Proses osmoregulasi akan dimulai jika insang, perut, dan ginjalnya benar-benar telah tumbuh sempurna. Osmoregulasi juga dipengaruhi oleh beberapa hormon. Contoh spesies Euryhaline fish yang memiliki osmoregulasi yang cepat adalah ikan salmon yang dapat beradaptasi dari air laut ke tawar karena pengaruh konsentrasi prolaktin yang berkembang 10 kali daripada saat di laut. Nah, tekanan osmotik pada plasma ini juga berubah dari 360 milliosmoles per kilogram menjadi kurang lebih 325 milliosmoles per kilogram. Hal ini sehingga memudahkan salmon untuk bermigrasi dari air tawar ke air laut untuk melakukan pemijahan.
Selanjutnya, ikan coho smolt atau juga disebut ikan salmon coho masuk ke dalam kategori ikan anadromous yang besar dan dewasa di air laut, namun memijah di air tawar dan kembali lagi ke laut. Setelah kembali ke air laut, osmolalitinya berubah menjadi 360 miliosmo per kilogram. Sedangkan pada ikan rainbow trout atau trout pelangi, plasma prolaktinnya akan menurun dari 10 sampai 15 mikrogram per mililiter setelah 1 hari pindah ke air laut. Pada ikan tilapia, prolaktinnya juga akan berkurang setelah pindah ke air laut. Fungsi permeabilitas di air tawar maupun di air laut dipengaruhi oleh hormon arginin vasotosin atau disingkat AVT. Kemudian, selama beradaptasi di air laut, osmoregulasi pada juvenil ikan coho salmon dipengaruhi oleh kortisol. Setelah disuntik oleh kortisol, konsentrasi natrium dalam plasma akan menurun, sementara konsentrasi kalium akan meningkat. Berikutnya ada sistem genitalia. Siklus hidup ikan dimulai sejak perkembangan di dalam gonad, di mana ovarium pada ikan betina akan menghasilkan telur dan testis pada ikan jantan akan menghasilkan sperma. Pada ikan yang masih muda, gonadnya memiliki ciri-ciri, gonad akan sulit untuk dibedakan antara yang jantan dan betina, baik secara morfologi maupun anatomi. Kemudian, organ reproduksi pada ikan jantan dan betina memiliki struktur yang sama atau disebut ganoda. Ciri-ciri gonad pada ikan yang sudah dewasa antara lain, organ reproduksi jantan sudah dapat dibedakan dan gonadnya tampak berwarna putih susu dengan permukaan licin berisi spermatozoa. Selanjutnya ada organ genitalia pada ikan. Pada ikan jantan, organnya terdiri dari testis, ductus spermaticus, dan lubang pengeluaran spermatozoa. Sedangkan pada ikan betina, organnya terdiri dari ovarium, oviduk, dan lubang pelepasan telur. Testis berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan yang dilapisi oleh spermatogenik atau spermatosit. Testis memiliki dengan jumlah sepasang, bergantung pada dinding tengah rongga, abdomen oleh mesosium, dan berbentuk oval dengan permukaan kasar. Testis kebanyakan panjang dan berwarna putih, seringkali berlobus. Sepasang testis tersebut akan mulai membesar jika pada musim pemijah dan perkawinan. Sperma jantan akan bergerak melalui vas deferens menuju celah atau lubang orogenital. Pada saluran reproduksi, elasmoberenchi, beberapa tubulus mesonephros bagian anterior akan menjadi ductus efferens dan menghubungkan testis dengan mesonephros. Hal ini disebut dengan ductus deferens. Pada bagian posterior, ductus efferens membentuk vesicula seminalis, setelah itu akan terbentuk kantong sperma. Ductus deferens akan bermuara di kolaka pada teleosit, saluran dan sistem ekresi dan sistem reproduksi menuju kolaka secara terpisah. Pada organ coputaloris merupakan modifikasi sirip anal maupun sirip pelvik. Pada sirip pelvik, elasmoberenchi akan termodifikasi menjadi klasper serta pada teleosit, sirip anal memanjang membentuk gonopodium. Ovarium merupakan telur ikan, memiliki bentuk yang bermacam-macam serta ukuran telur bervariasi, tergantung umur dan ukuran bobot induk tersebut. Setelah itu, embrio akan tumbuh di dalam telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk telur ikan. Telur ikan umumnya berbentuk bulat hingga lonjong dengan berbagai variasi. Tekstur permukaan telur biasanya licin atau kadang-kadang disertai tonjolan-tonjolan. Di dalam telur terdapat kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Telur yang mempunyai kuning telur yang besar, maka pertumbuhannya sampai menetas menjadi larva memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang berkuning telur kecil. Gambar ini menampilkan berbagai bentuk telur ikan pelagis dari Laut Jawa dan Selat Malaka, menurut Delsman tahun 1972. Selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari telur ikan mumicok atau Fundulus heteroclitus. Ikan mumicok atau Fundulus heteroclitus adalah ikan yang ditemukan di sepanjang pantai Atlantik Amerika Serikat dan Kanada. Telur ikan ini yang berasal dari subspesies utara memiliki filamen atau fibril korionik perekat, sedangkan subspesies selatan tidak memiliki. Selain itu, subspesies utara menyimpan telur di pasir dan subspesies selatan sering menyimpan telur di dalam cangkang kerang yang kosong.
Gambar ini menampilkan bagian-bagian telur ikan mumicok atau Fundulus heteroclitus sebelum dibuai, menurut Nelson tahun 1953. Demikianlah pemaparan materi mengenai sistem urogenitalia dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.